Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun berada ya. Berada dimanapun selalu apa sih? Selalu sehat dimanapun para warga berada ya. Oke, jangan bosan-bosan dengan Mas Eka pastinya ya di channelnya Mas Eka. Dan di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi masih seputaran tentang PIP ini ya, atau KIP ya, yang, baru banget Mas Eka juga dapat informasinya dari teman-teman yang ada di Sudin, bahwa, untuk, fase 1 ya, fase 1 tahun 2023 nanti penyalurannya atau penetapan datanya untuk fase 1 tahun 2023 penerima PIP-nya itu cut off-nya atau pengambilan datanya diambil per tanggal 31 Januari 2023 nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman baru usulkan di bulan Februari, maka nanti mungkin masuknya ke fase 2 atau fase berikutnya. Tapi kalau yang, kemarin-kemarin sudah, ditandai oleh sekolahnya tuh ya, di dapodik sekolahnya, ya berarti masuk ke fase 1 insyaallah nanti ya. Karena kan kemarin kan batas cut off-nya per 15 Agustus tuh ya 2022. Nah, kemudian di bulan September, Oktober, November, Desember mungkin teman-teman sudah ditandai di dapodik sekolahnya. Nah, kalau sudah ditandai di dapodik sekolahnya, nanti fase satunya itu cut off-nya per tanggal 31 Januari 2023. Lalu bagaimana sih caranya menandai, peserta didik di dapodik dan dapodik itu apa Mas Eka? Kemudian kalau saya belum punya, KIP ataupun PKH, apakah saya bisa, mengajukan atau mengusulkan, PIP melalui sekolah untuk PIP 2023-nya? Oke, di video kali ini Mas Eka akan kasih tahu informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga yang mungkin baru bergabung di channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga pastinya ya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka ya. Untuk kayak melampirkan foto-foto biasanya di Telegram tuh ya. Karena kalau di YouTube tidak bisa Mas Eka menjawab kasus-kasus yang mungkin teknis gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita ke web PIP-nya. Ya, di sini ya, seperti biasa teman-teman nanti, masuk di web pip.kemendikbud.go.id, kemudian di situ, ada cari penerima ya, kalau misalkan teman-teman mau melihat penerima, ya berarti masuk atau tidak, teman-teman harus ngecek dulu tuh ya, ketik NISN-nya, NIK, kemudian ada, penjumlahan, itu tuh diketikkan aja hasil perhitungan penjumlahannya, kemudian cek penerima. Jika datanya ada berarti, masuk. Nah, pada saat mengecek, pasti ada 2, ada yang namanya SK pemberian dan SK nominasi. Apa sih SK pemberian dan SK nominasi, Mas Eka? Itu udah dibahas oleh Mas Eka di konten sebelumnya, silakan dicek ya, di-scroll ke bawah karena banyak banget, dicek aja. Kemudian siapa aja sih yang berhak menerima PIP, Mas Eka? Yang berhak menerima PIP ada 2 ya, pada dasarnya. Yang pertama, peserta didik pemegang KIP-nya itu sendiri. Kemudian peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, atau dengan pertimbangan khusus. Kalau misalkan dia tidak punya KIP, dia sudah terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Karena untuk saat ini yang Mas Eka dapat informasinya, kalau misalkan mau minta SKTM itu tidak bisa, diberikan oleh kelurahan kalau dia tidak terdaftar di DTKS. Makanya teman-teman yang minta SKTM begitu aja pasti akan ditolak tuh oleh kelurahan tuh ya. Biasanya kalau sudah terdaftar di DTKS baru bisa minta SKTM-nya. Nah, SKTM tersebutlah nanti yang akan dibawa ke sekolah, kemudian sekolah nanti akan menandai peserta didik tersebut, menerima PIP atau bisa diusulkan melalui PIP dari dapodik sekolahnya. Bagaimana sih tampilannya nih? Ya, Mas Eka kasih tahu atau Mas Eka berbagi informasinya nih ya. Oke, nah ini yang dimaksud dengan, tampilan mana ya, bentar, tampilan dari, tampilannya dari, dapodik ya. Jadi tampilan dapodik seperti ini nih. Dapodik itu apa sih? Dapodik itu adalah sebuah, pangkalan data atau data pokok pendidikan, sekolah ya, ini skalanya nasional dari Kementerian Pendidikan. Nah, di dalam tersebut, sebenarnya ini lebih ke teknis ke operator sekolahnya nih atau operator dapodiknya. Kalau misalkan orang tua pasti nggak bakalan bisa akses, yang bisa akses ini hanya operator dapodiknya atau TU sekolahnya nih. Jadi, orang tua hanya cukup tahu, yang mungkin juga bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain tanpa bermaksud menggurui untuk teman-teman yang lain ya, mungkin juga teman-teman yang lain tidak mendapatkan informasinya, ya kita sama-sama share dan berbagi. Dan ini tampilan dapodiknya seperti ini. Nah, di, data peserta didik, di paling bawah ya, sehabis, anak keberapa gitu ya, di situ ada isian anak keberapa, di situ ada namanya penerima KPS atau PKH. Kemudian apakah punya KIP, kemudian apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP. Nih yang Mas Eka tandai di sini ya. Jadi
nanti, teman-teman bisa nah yang ini ya, di sini teman-teman nanti bisa menandai nih, kalau misalkan dia ditandai tidak, 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 maka siswa tersebut tidak dapat diajukan untuk atau diusulkan untuk, PIP 2023 ya. Atau juga misalkan, anak tersebut sudah dapat PIP gitu kan, mau dibatalkan nih karena ada pengaduan, dia mah orang kaya gitu kan, rumahnya tingkatnya sampai 8 kayak hotel, ada kolam berenangnya di lantai 7 misalkan kayak gitu. Nah itu bisa kita batalkan, panggil orang tuanya kemudian bikin surat pernyataan nanti dibatalkan untuk PIP 2023-nya ya. Nah, di sini ada bagaimana Mas Eka kalau misalkan, kita belum punya KIP ya, tapi saya punya KPS nih, maka ditandain di sini. Di sini ada option-nya ya. Bagaimana kalau misalkan, KPS, PKH nggak ada, kemudian KIP juga nggak ada, ya tadi pakai SKTM, tapi nanti di bawahnya, di situ apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP, maka sekolah harus mengklik, iya, nanti ada option-option-nya. Nah, untuk tampilannya seperti di bawah ini ya. Nah, di sini penerima, KPS atau PKH dia bukan ya, terus kemudian dia punya KIP nih, ditandain sama Mas Eka KIP, klik ya kan, ditandai di sini KIP-nya, kemudian apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP? Kalau tidak, ya berarti dia tidak akan dapat PIP 2023-nya tuh ya. Ini yang banyak ini banyak nih, sebelumnya udah dapet, terus karena sekolahnya tidak, menandai ini, ya berarti dia di sini tidak-tidak semua nih, seperti yang tadi di atas gitu ya, ini tidak-tidak semua, ya udah di tahun berikutnya udah pasti nggak akan dapet tuh. Tapi kalau misalkan ditandai, apakah punya PIP? Iya, dia punya PIP. Terus kemudian di sininya juga ditandain tidak nih, apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP? Ditandai tidak, ya nggak akan dapet. Lalu bagaimana untuk dapat? Ditandainya iya, di sini ya, diklik aja iya, kemudian nanti tampilannya maka akan seperti ini nih ya. Ini jika, dia mengklik tidak ya, tidak apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP, berarti tidak. Nah, nanti ada alasannya tuh, alasan menolak PIP-nya apa? Ada 3. Yang pertama, dilarang Pemda karena menerima bantuan serupa. Nah, ini ada beberapa daerah memang yang, tidak, mengizinkan untuk bantuan serupa seperti ini. Nah, untuk Pemprov DKI sendiri, bahkan di PPDB-nya ada jalur, khusus tuh afirmasi KIP dan KJP, jadi boleh ya. Kemudian di sini menolak, kalau orang tuanya menolak bikin surat pernyataan, kemudian sudah mampu. Nah, sudah mampu biasanya kan ada laporan ya, ya bikin surat pernyataan. Nah, ini kalau penolakan, tidak. Kemudian kalau iya bagaimana Mas Eka? Dia punya misalkan dia punya KIP, terus apakah peserta didik tersebut, layak mendapat PIP? Iya, karena dia udah punya KIP atau dia punya KPS, ditandain 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 semuanya iya, tiga-tiganya. Kemudian kalau misalkan dia hanya punya, KIP, ya berarti punya KIP aja. Kalau nggak punya dua-duanya, PKH tadi nggak punya, terus, KKS dia nggak punya, KIP juga dia nggak punya, gitu kan. Tapi dia layak untuk dapat PIP. Ya, kalau misalkan dia, tidak punya keduanya, PKH, KKS, ataupun KIP dia nggak punya ya, tapi misalkan dia ada di daerah konflik, kemudian dampak bencana alam, kemudian kelainan fisik tuh ya, kemudian keluarga terpidana atau berada di lapas, orang tuanya ya, pemegang PKH, KPS, atau KKS tuh ya, atau pernah drop out, artinya pernah drop out dan ingin sekolah lagi itu bisa. Kemudian siswa miskin atau rentan miskin ya, makanya dibuktikan dengan tadi, SKTM. Kemudian di sini juga ada untuk anak-anak yatim piatu, panti asuhan, dan panti sosial. Jadi kalau misalkan teman-teman atau para warga yang tetangganya punya tetangga yatim ataupun piatu, ya langsung sampaikan aja ke sekolah, atau ada, bapak ibu guru nih yang siswanya yatim piatu itu bisa diusulkan ya. Tinggal di sini nanti minta ke operator Dapodiknya aja untuk ditandai sebagai penerima PIP dengan alasan yatim atau piatu. Jadi seperti itu ya. Ini tampilan, dari ditandai Dapodik ya. Ketika ini sudah ditandai sebagai penerima, maka nanti insya Allah, eee, untuk PIP-nya dia akan bisa menerima PIP yang akan datang ya. Kenapa PIP yang, teman-teman yang kemarin-kemarin itu PIP sebelumnya dapat, kemudian, di PIP yang saat ini tidak dapat, ya mungkin ini tidak ditandai, di dapodik sekolahnya. Nah, ini yang tidak ditandai, misalnya tidak 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 semua, ya bagaimana mau dapat gitu kan, diusulkan aja tidak atau ditandai aja oleh sekolah tidak, pasti nggak akan dapat lagi, mau dicek sampai kapan pun nggak akan dapat. Makanya inilah pentingnya ditandai di dapodik sekolah. Nah, untuk fase 1 tahun 2023 PIP-nya itu diambil datanya itu per tanggal 31 Januari 2023 nanti.
ya tinggal menghitung hari. Jadi kalau misalkan teman-teman yang, di bulan kemarin September, Oktober kayak Mas Eka itu, di sekolah sebelumnya, Mas Eka kumpulin di bulan September dan Oktober kalau tidak salah, yang punya KKS dan segala macam itu ditandain. Nah, ketika nanti disinkron, maka insyaallah nanti di fase, 1 tahun 2023-nya nanti dapat, gitu ya. Karena di sini pun ada nih ya kan, yang di web PIP-nya itu penerima PIP punya, pertimbangan khusus. Nah, pertimbangan-pertimbangan khusus itu yang tadi nih yang di sini ya, yang Mas Eka tampilkan di sini, dampak bencana, terdampak dari bencana alam, kemudian ada di daerah konflik, itu bisa menerima PIP. Kemudian keluarga terpidana atau, keluarganya atau orang tuanya berada di lapas ya, biasanya ayahnya berada di lapas ya, atau ibunya berada di lapas, itu biasanya dapat. Kemudian pemegang PKH, KPS, dan KKS. Nah, ini data ini harus diinputkan atau ditandai di Dapodik sebelum tanggal 31 Januari 2023. Kalau misalkan sudah lewat, ya berarti mungkin nanti ada di fase kedua, fase 3, atau fase 4. Nah, untuk fase 1 tahun 2023-nya diambil per tanggal 31 Januari 2023. Biasanya nih kalau misalkan udah ada yang keluar, segelintiran orang udah keluar, baru udah tuh rame gitu kan. Sementara, prosesnya banyak yang kelewat gitu ya. Karena sampai dengan saat ini aja untuk yang nominasi itu masih belum, banyak yang belum diaktifasi. Dan, kalau yang baru ngusulkan, dia harus, aktivasi terlebih dahulu atau dilihat dulu di SK nominasi. Karena banyak juga teman-teman yang di sekolah, itu bingung, "Ini kok ada 2 SK ya? SK nominasi dan SK pemberian. Nah, ini yang mana nih dua-duanya? Sementara nomor SK-nya berbeda." Nah, itu juga udah Mas Eka jelaskan di, konten Mas Eka sebelumnya, apa itu SK nominasi dan apa itu SK pemberian, ya. Oke, mungkin itu aja, para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah dan bisa menambah wawasan para warga seputaran tentang KIP ini ya. Jadi, kalau yang masih nanya, bagaimana sih cara ngajuin PIP-nya? Itu udah dibahas sama Mas Eka, coba diulang-ulang, didengar lagi, kemudian jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman yang lain juga agar teman-teman yang lain tidak bingung, terutama nih untuk para warga yang memang, layak gitu ya, layak dalam kategori tidak mampu dan, memang berhak untuk mendapatkan PIP, apalagi yang ingin melanjutkan, ke jenjang berikutnya melalui jalur afirmasi KJP dan PIP itu. Biasanya yang di SD itu yang SD kelas 6 dia minimal punya PIP-nya dan KJP udah enak tuh, atau yang berada di kelas 9 yang ingin melanjutkan ke kelas 10 dia punya KJP dan PIP-nya, dia punya jalur afirmasinya, lebih enak lagi gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk para warga. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan Mas Eka akhiri, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.